Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BP Batam, kembali kami hadir menemani Anda dalam program Ngobras, Ngobrol bareng Humas. Talk show yang menyuguhkan informasi seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai. Bersama saya Cindy Claresta, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Land Management System Online versi 2. Baik sahabat BP Batam, untuk membahas lebih lanjut mengenai Land Management System Online versi 2, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Kasubdit Pelayanan dan Informasi Lahan Badan Pengusahaan Batam, Bapak Yarmanis. Selamat pagi Pak Yarmanis. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Ngomong-ngomong soal Land Management System nih Pak, mungkin masyarakat masih banyak yang kurang paham apa itu Land Management System Online Pak. Boleh dijabarkan Pak? Baik. Land Management System adalah sebuah aplikasi yang dibangun oleh BP Batam untuk melayani perizinan lahan yang meliputi pengalokasian lahan, perpanjangan alokasi lahan, peralihan hak atas tanah maupun perubahan dokumen lahan. Jadi di dalam aplikasi tersebut disediakan informasi-informasi terkait perizinan lahan, baik itu yang mengatur persyaratan, prosedur pengajuan, dan lain-lain. Kemudian di situ juga bisa dilihat pengumuman-pengumuman yang perlu diketahui oleh masyarakat, terutama kaitannya dengan perizinan lahan itu sendiri. Selain itu, di portal ini juga disediakan helpdesk atau sarana yang bisa digunakan masyarakat untuk memperdalam atau menanyakan sesuatu tentang layanan lahan. Jadi LMS itu sekarang sudah bisa kita bagi layanannya ada dua. Yang pertama publik ya. Jadi publik itu masuk ke LMS tidak perlu registrasi terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah mengetahui informasi umum tentang lahan seperti yang kami sampaikan tadi, maka untuk langkah selanjutnya masyarakat bisa meregistrasi terlebih dahulu, yaitu apabila masyarakat ingin mengajukan perizinan lahannya. Begitu. Baik, untuk pelayanan yang diberikan atau tersedia dari LMS sendiri apa aja nih Pak? Jadi ketika masyarakat ingin mengajukan salah satu layanan lahan, dia harus pertama meregistrasi untuk mendapatkan akun ya, mendapatkan akun. Masyarakat mengisi data-data yang diperlukan, kemudian divalidasi oleh adminnya, kemudian akan di-email kembali balasan untuk mengaktifkan akunnya. Setelah memperoleh akun, maka pengguna tadi bisa memilih jenis layanan yang mau digunakan. Misalnya ketika ingin mengajukan perpanjangan hak atas lahan, kemudian apakah ingin mengajukan peralihan atau mengajukan permohonan perubahan dokumen dan lain-lain. Seperti itu. Kalau untuk kemudahan yang ditawarkan dari LMS Online versi 2 ini dibandingkan sebelumnya apa nih Pak? Ya, jadi di versi 2 ini telah dibangun, disesuaikan sesuai dengan masukan-masukan atau keluhan yang disampaikan oleh pengguna. Jadi kita aktif selama ini untuk memonitor apa yang disampaikan oleh pengguna untuk menyempurnakan aplikasi kita ini. Jadi dari data yang kita peroleh, maka salah satu yang menjadi keunggulan di versi 2 ini adalah isiannya lebih sederhana. Jadi kalau aplikasi sebelumnya lumayan beberapa informasi yang harus diisi, tetapi di versi 2 ini hanya sangat sederhana isiannya, sehingga mengurangi potensi kesalahan isian. Karena isian ini sangat penting. Kalau diisi salah informasinya akan berpengaruh terhadap dokumen yang dicetak. Seperti itu. Kalau di dalam LMS sendiri, apakah ada contoh atau video tutorial untuk mengisinya nggak Pak? Oh iya, jadi untuk memudahkan masyarakat di dalam menggunakan aplikasi ini, di dalam LMS itu disediakan video-video pendek ya, berupa tutorial bagaimana meregistrasi atau mendapatkan akun tadi, kemudian bagaimana memproses misalnya konfirmasi dokumen. Nah, jadi aplikasi ini kan
sejak masuk sampai akhir proses itu ada beberapa permohonan yang apabila kekurangan syarat seperti lampirannya kurang, itu sistem akan mengembalikan dokumennya. Itu kita sebut nama istilahnya konfirmasi dokumen. Nah, begitu konfirmasi dokumen terjadi, maka pemohon harus melengkapinya di dalam jangka waktu 30 hari. Kalau tidak dilengkapi, maka permohonannya menjadi batal. Nah, ini salah satu yang di dalam versi 2 ini untuk tahapan konfirmasi dokumen, begitu pemohon sudah melengkapi, mengupload lampiran yang kurang tadi, maka langsung dikirim. Tidak perlu dikonfirmasi lewat email gitu. Jadi langsung dikirim, selesai. Jadi langsung dikirim, langsung selesai gitu ya Pak? Langsung selesai urusannya, kemudian di proses internal akan ada proses verifikasi dan seterusnya, kemudian keputusan, setelah itu dokumen jadi. Setelah jadi, dokumen tadi bisa dilihat, ya, bisa dilihat kembali di LMS. Gitu, pada waktu proses sampai di mana prosesnya itu bisa dilihat di dalam di LMS-nya. Kemudian ketika dokumennya jadi, itu kita umumkan juga di LMS, ini daftar dokumen yang sudah jadi. Nah, di situ bisa diakses oleh publik, tidak perlu orang-orang yang memiliki akun ya, karena tadi itu informasi yang jenisnya yang informasi publik. Jadi bisa di lms.bpbatam.go.id gitu. Baik, untuk fitur-fitur yang ada di LMS Online versi 2 sendiri ada apa aja nih Pak? Kemudahan-kemudahannya itu yang kami sampaikan tadi bahwa dia lebih sederhana untuk input informasinya. Jadi gitu. Kebutuhan informasi yang semula kita minta kepada penggunanya lebih banyak, itu kita kurangi. Hanya beberapa informasi saja yang kita mintakan pemohon untuk mengisi, selebihnya kita di internal yang melengkapi informasinya. Tadi saya juga ada dengar dari Bapak tuh membahas tentang fitur live chat ya Pak? Iya. Itu seperti apa? Iya, jadi pada waktu pengguna aplikasi ada hal-hal yang perlu ditanyakan, baik itu mengenai tata cara pengajuan ataupun pertanyaan-pertanyaan lain yang kaitannya dengan pengurusan lahan, bisa langsung chat di LMS, itu ada di bagian bawahnya, itu kita sediakan pelayanan hanya di jam kerja, ada petugas khusus yang melayani pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan live chat ini. Kemudian selain itu juga ada saluran melalui ruang konsultasi tatap muka. Jadi tatap muka juga kita sediakan bagi pengguna yang ingin bertanya langsung, baik itu tentang aplikasi maupun tentang layanan lainnya, khususnya tentang lahan gitu. Baik, terakhirnya Pak, harapan Bapak untuk masyarakat dengan adanya Land Management System Online versi 2 ini. Ya, kita berharap masyarakat sebagaimana harapan pimpinan, itu kehadiran aplikasi ini bisa mempermudah masyarakat di dalam mengurus perizinan lahannya. Itu yang kita harapkan, masyarakat tidak bingung lagi bagaimana mengurus, sudah bisa dari rumah dari mana saja, yang penting ada akses internetnya, bisa diurus secara mandiri. Kalau misalnya ada keraguan-keraguan bagaimana cara mengurus, itu bisa langsung buka alamat websitenya itu lms.bpbatam.go.id. Jadi dari situ bisa membuka akses informasi yang umum tadi. Kalau ada pertanyaan langsung live chat untuk ditanyakan atau menggunakan WA. Setelah paham bisa lanjut untuk registrasi akun menggunakan LMS-nya. Baik, terima kasih atas informasi dan waktunya Pak Yarmanis. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan dari sahabat BP Batam tentunya. Ya baik sahabat BP Batam, dengan berakhirnya bincang-bincang kita kali ini, saya Cindy Claresta beserta kru yang bertugas pamit mohon undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Badan Pengusahaan Batam. Sampai jumpa di episode Ngobras selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.